Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang lebih dulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran menjadi kitab suci bagi umat Islam. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, dan sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Terkait dengan Al-Quran, belakangan ini ada kisah menarik, di mana seorang wanita kelahiran Amerika Serikat berusaha mencari kesalahan Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, mohon sahabat berkenan support channel ini dengan share, like, dan subscribe. Dan berikut ini kisah wanita yang berusaha mencari kesalahan Al-Quran. Seperti yang termuat di laman republika.co.id, di mana seorang mualaf wanita kelahiran AS berusia 43 tahun yang tidak disebutkan namanya menceritakan kisahnya sebelum masuk Islam ke laman About Islam. Dalam pengakuannya sebelum jadi mualaf, dia telah menjadi orang yang begitu sentimen terhadap Islam. Saya adalah salah satu orang yang Islamofobia terbesar di planet ini. Mengapa? Saya adalah orang yang lahir dan besar di Amerika. Ketika tragedi 9/11 terjadi, saya berusia 23 tahun dan saya belum pernah mendengar tentang Islam atau bahkan kata Muslim, cerita dia yang dilansir dari laman About Islam pada Ahad 14/3. Dia mengaku ketakutan dengan peristiwa tersebut. Dia juga mengajak anak-anaknya, yang berusia masing-masing 3 dan 6 tahun untuk ikut dalam pilihannya. Di samping itu, dia juga mendukung dengan lantang perang dengan Irak. Padahal, dia bahkan tidak mengetahui di mana letak Timur Tengah, yang ia tahu, itu bisa terjadi di Jerman. Saya bahkan menyuruh anak-anak saya duduk di pangkuan saya, pada malam kami mengebom Afghanistan, menontonnya dan memberitahu mereka bahwa adalah hal yang baik kami melakukan ini, ujar dia. Saya tidak tahu apa-apa tentang Irak, Iran, Afghanistan, Palestina, tidak ada apa-apa. Tapi saya menghabiskan waktu bertahun-tahun menyebarkan kebencian dan kebohongan buruk tentang orang, tempat, dan agama. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu dan senang melihat mereka dibom, lanjutnya. Kemudian, pada saat Obama mencalonkan diri sebagai Presiden AS untuk pertama kalinya, dia bersumpah tidak akan membiarkannya terjadi. Hal ini karena dia menganggap Obama Muslim, seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Dia kemudian mencari dan membaca Al-Quran untuk mencari kesalahan. Namun, ternyata Al-Quran mengubah hatinya, yang awalnya begitu benci terhadap Islam. Al-Quran mengubah hati saya dan seluruh hidup saya. Saya menyadari bahwa Al-Quran tidak mengajarkan kebencian seperti yang selama ini saya percayai, kata dia. Selanjutnya, ia mulai belajar dan mencari tahu lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah. Dia juga mencari tahu bagaimana agama lainnya datang. Ketika saya mempelajari kebenaran, terutama keterlibatan saya dengan pemerintah, dan betapa manipulatifnya berita kami, saya sakit selama berhari-hari. Saya menangis begitu banyak, saya hampir dehidrasi, ujarnya. Dia mengaku tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Namun, dia juga mulai menyadari semua hal. Dia pun memilih untuk mulai menyebarkan kebenaran dan berharap orang lain akan turut sadar. Dia ingin orang lain mengetahui bahwa mereka telah dibohongi dan dituntun untuk membenci yang bukan menjadi musuh yang sebenarnya. Saya berdoa untuk menjangkau lebih banyak orang dengan kebenaran daripada yang pernah saya lakukan dengan kebohongan. Kata dia, itulah sebuah kisah menakjubkan tentang seorang wanita yang mencari kesalahan Al-Quran. Semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hanya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu.